Retas handphone nasabah, ya, galeri dan data kontak dicuri. Apa yang harus kita lakukan ketika kita telat bayar, tapi hal ini sudah lebih dahulu diambil oleh pinjol ketika kita menginstal aplikasinya? Banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak mengerti, dan banyak mereka yang asal klik dan klik, yang penting mereka main cepat aja. Akhirnya galeri pun jebol, kontak pun diambil, ya. Dulu saya pernah membahas buat teman-teman semuanya. Pinjol sengaja mengambil data yang ada di galeri, mengambil data yang ada di kontak. Ini dulu ya, sebelum ada aturan camilan namanya, kamera, mikrofon, dan lokasi. Tujuan dari si pinjol ketika dia mengambil data yang ada di galeri, ya, tujuannya hanya untuk menjadikan ini sebagai timbal balik. Timbal balik data galerimu disandra, nanti kamunya harus membayar uang tebusan. Uang tebusan itu bermacam-macam, seperti uang perpanjangan, kamu dipaksa untuk gali lubang tutup lubang, kamu dipaksa membayar dengan bunga yang tinggi, kamu dipaksa membayar dengan denda yang tinggi. Ini uang tebusan yang selalu saya sampaikan. Yang kedua tentang data kontak. Data kontak ini buat teman-teman semuanya, dulu dipergunakan pinjol sebagai ladang promosi, ya. Dan habis itu digunakan sebagai bahan untuk melakukan penagihan. Karena mereka ingin menciptakan orang-orang sekitar Anda dibikin tidak nyaman dan ikut serta dalam melakukan penagihan terhadap diri Anda. Ini tujuannya, ya. Itu dari pinjol legal. Sebelum ada aturan camilan. Setelah ada aturan camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Apakah hal ini berhenti? Tidak ada jaminan spesifik hal ini berhenti. Tidak ada jaminan khusus, mereka tidak mengambil lagi data-data yang ada. Tapi, ya, ada tapinya teman-teman semuanya. Kalau dulu mereka lebih vulgar karena belum adanya aturan-aturan yang menegaskan tentang hal ini. Ya, kalau sekarang mereka juga vulgar, tapi mereka lebih menjaga keprivasi mereka. Ya, hal yang harusnya teman-teman lakukan semuanya, ya, untuk Anda yang mengalami telat bayar di pinjaman online, ini untuk Anda yang mengalami telat bayar di pinjaman online, ada suatu kekhawatiran mereka mencuri data di galeri Anda, mereka mencuri data yang ada di kontak Anda. Terkadang kan Anda, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Anda mendownload aplikasi, Anda lupa akses mana yang telah Anda izinkan. Ya, apakah itu hanya semata kamera, mikrofon, lokasi, atau ada hal lain? Ya, kalau dulu mereka jelas-jelas minta akses log, ya, akses panggilan keluar dan panggilan masuk, akses kontak, ya, habis itu izin akses galeri dan segala macam. Itu jelas-jelas dulu. Kalau sekarang mereka lebih ke camilan aja. Ini khusus untuk pinjol legal. Hal yang bisanya Anda lakukan, yang paling pertama sekali ketika Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar dan ada rasa kekhawatiran dan Anda tidak tahu lagi apakah pernah diizinkan atau tidak dulunya, Anda bisa merinset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, merinset HP ke setelan pabrik ini bukan berarti menghapus data yang telah mereka ambil. Tujuan kita merinset HP ini ke setelan pabrik, kalau misalnya mereka ada sistem yang berjalan, ada aplikasi yang berjalan di dalam smartphone kita, ini cepat teratasi. Ya, mereka tidak akan bisa mengambil lagi kalau handphone sudah kita kembalikan ke setelan pabrik. Habis itu hal yang dapat kita lakukan juga adalah kita mengganti atau menghapus nomor WhatsApp kita. Karena semua data yang telah mereka ambil itu akan dikirim melalui WhatsApp kita lagi. Tujuannya akan memberikan tekanan tadi. Ya, ingat data kontak Anda lengkap sama kami, foto-foto pribadi Anda lengkap sama kami dan segala macam. Ini akan dikirim lagi melalui sarana pribadinya. Ya, tujuannya ya tadi itu, dia sandera data pribadi Anda, nanti dia akan minta uang tebusan kepada diri Anda. Tebusannya itu ya berupa uang perpanjangan, harus membayar dengan lunas dan segala macam. Ini tujuannya. Tapi ketika nomor WhatsAppmu sudah tidak ada, data yang mereka ambil ini seakan tidak berguna. Ya,
data yang telah dia ambil dari Anda ini seakan tidak berguna. Walaupun mereka mengantongi yang namanya data KTP, habis itu foto selfie, data kontak, dan lain sebagainya. Ini tidak akan ada gunanya kalau nomor Anda tidak aktif. Ya, data-data ini akan berguna, akan berfungsi kalau nomormu aktif. Ketika nomormu aktif, data ini akan dikirim kepada diri Anda, membuat Anda ketakutan. Ya, paham nggak yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya? Karena tujuannya ini bagian dari sandera aja. Anda tidak mau melakukan pembayaran, oke, kami ngambil tindakan. Ya, Anda main-main dengan perusahaan kami, ingat data Anda lengkap sama kami. Kan itu yang selalu mereka ucapkan. Anda bayangin aja, ketika komunikasi sudah tidak ada, ya, telepon sudah tidak ada, dia mengancam Anda mau kemana? Dia datang ke rumah Anda masing-masing, nggak akan mungkin. Nggak cukup jumlah FC lapangan mereka untuk mendatangi Anda satu persatu. Ya, pinjol itu nggak bodoh, kawan. Tidak semudah itu menurunkan debt collector lapangan. Banyak pertimbangan mereka. Ya, mereka sadar FC yang mereka ajak bekerja sama masih banyak yang belum memenuhi syarat. Ya, makanya mereka lebih banyak memperkerjakan debt collector yang hanya di depan sistem mereka aja, yang hanya berada di depan komputer aja. Lebih besar bacotnya melalui telepon, lebih keras ucapannya itu melalui email, ya, lebih ganas ucapannya itu melalui misalnya WhatsApp. Ya cuman sebatas ini gitu loh. Di luar dari itu mereka tidak bisa lagi melakukan apapun. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap jangan ada lagi yang misalnya bertanya, Bang, ini diretas sampai galeri dan sampai data kontak. Oke, saya tadi tanyakan, ada beberapa orang yang saya tanya. Kamu coba ingat-ingat lagi, ketika kamu mendownload aplikasinya, ada nggak mereka meminta izin akses galeri? Saya nggak ingat lagi, Bang. Ada nggak mereka meminta izin akses kontak? Karena setahu saya setelah aturan camilan keluar, kamera mikrofon lokasi, hal itu tidak dibenarkan lagi untuk pinjol legal. Ya, tapi kita nggak tahu nih apakah di dalam akses kamera itu bisa mengakses kontak, di dalam akses mikrofon itu bisa mengakses galeri, di dalam mengakses lokasi ini bisa mengakses lain sebagainya. Kita kan nggak tahu. Ya kan, yang tahu kan itu cuman dari pelaku usaha jasa keuangannya. Yang bisa kita atasi ya cuman itu aja. Ketika kita sudah tidak tahu lagi arahnya, ya kita harus reset HP kita, memutus semua aplikasi yang berjalan di belakang sistem smartphone kita supaya jangan diretas lagi. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Dan habis itu kita memutus sumber tempat mereka memberikan kita kepanikan. Ya, sumber kepanikan itu kan melalui WhatsApp tadi. Ketika data yang telah mereka kantongi dikirimin lagi kepada kita, dan kita beranggapan ini akan disebarluaskan, padahal ini hanya dikirim kepada diri kita aja. Ya, mereka mencoba berupaya menakut-nakuti kita dengan segala versi mereka melalui data-data yang telah mereka ambil. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ragu apakah mereka mengambil data galeri kita atau mereka mengambil data kontak kita, ya sudah, Anda kalau menyatakan sudah tidak mampu bayar, daripada Anda stres berkepanjangan setiap hari, cabut nomor Anda, pindahkan data-data yang menurut Anda penting, reset HP Anda ke setelan pabrik. Setelah itu Anda beli aja nomor baru, masuk dengan nomor baru dan aktifkan WhatsApp baru Anda. Ya sudah, tenangkan diri Anda selama 1 bulan atau 2 bulan. Anda berdamai dengan diri Anda fokus bekerja dan berusaha, udah persetan. Jadi hasil retasan yang mereka ambil tadi, itu nggak ada gunanya sama sekali. Galeri yang mereka kantongin nggak ada gunanya, kontak yang mereka kantongin juga nggak ada gunanya, karena mereka tidak bisa mengirimkan ke kita bahwa mereka telah menghubungi si A dan si B. Ya kan? Kan tujuannya itu tuh hanya sebatas pegangan supaya Anda merasa ketakutan dan Anda cepat-cepat bayar. Kan itu aja. Sama kayak orang lagi disandra gitu loh, habis itu dia minta tebusan. Anda mau aman, bayar. Anda mau aman, perpanjang. Kan itu aja sebenarnya timbal baliknya gitu loh. Jadi kalau kita sudah tidak ada WA lagi, mereka mau ngirim kemana? Kita sudah tidak ada email lagi, mereka mau ngancam kemana? Nggak ada, hilang sumber mereka. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ragu, apakah dulu saya sempat mengizinkan akses galeri, apakah ada akses galeri, apakah ada akses kontak, ya itu aja jalurnya. Reset HP Anda, putus komunikasi Anda.
Ya, tapi ini jangan teman-teman salah paham juga kan, kebanyakan orang ketika diarahkan seperti ini, apakah ini bagian dari menghapus data, Bang? Tidak ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, kecuali perusahaannya sendiri yang tutup. Ya, mereka yang menghapus semua data yang ada itu baru bisa gitu loh. Gak ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Yang bisa kita lakukan hari ini, bagaimana kita menghilangkan semuanya supaya kita tidak kena dalam tekanan. Kita tidak diteror di telepon, kita tidak diintimidasi melalui WhatsApp, kita tidak diancam melalui email. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Kita mencoba berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan jangan lupa juga, di tengah kesulitan ekonomi seperti ini, kita lihat berita di mana-mana memang terjadi krisis, adanya perang perdagangan dan segala macam gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman semuanya tetap ada tabungan sedikit untuk bertahan hidup. Ya, kalau soal hutang-hutang jangan diselesaikan lagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, sisihkan sebagian rezekimu, nanti negosiasi berapa pokoknya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.